Proyek Metaverse membuat Meta rugi miliaran dolar. Sandbox dan Decentraland sepi pengunjung. Disney memecat semua orang yang terlibat pada proyek Metaverse-nya. Microsoft melakukan hal yang sama. Jadi, apakah Metaverse sudah mati? Lalu, bagaimana nasib ribuan perusahaan yang getol membangun Metaverse selama ini? Melalui video ini, saya ajak Anda untuk menentukan sendiri jawabannya. Yuk, kita mulai. Kita mulai dengan mereview bagaimana semuanya bermula. Kemudian melihat bagaimana Metaverse bisa terjun bebas. Dan kita akan kupas penyebab memudarnya popularitas Metaverse. Setelah itu, kita kaji kenapa kini perusahaan lebih memilih untuk mengembangkan kecerdasan buatan. Terakhir, kita buka 3 pelajaran penting yang patut dijadikan rujukan terkait pengembangan teknologi untuk bisnis di masa depan. Pada Oktober 2021, Mark Zuckerberg mengumumkan bahwa Meta akan fokus mengembangkan Metaverse. Sebagai pengganti internet bergerak, Metaverse akan membuat banyak orang merasakan kehadiran satu sama lain secara online. Meta lalu mengeluarkan 10 miliar US dollar untuk mengembangkan perangkat keras dan lunak yang baru seperti kacamata pintar, sarung tangan haptik, dan juga kecerdasan buatan. Microsoft kemudian menyusul. Mereka mengumumkan akan membangun platform Metaverse untuk mengintegrasikan produk dan layanan Microsoft. Satya Nadella, CEO Microsoft, mengatakan bahwa Metaverse adalah wilayah baru bidang komputasi yang memungkinkan pengguna untuk bisa berkolaborasi, berkreativitas, dan juga menekuni bisnis baru. Microsoft juga menambahkan avatar 3D dan lingkungan virtual ke Microsoft Teams sebagai bentuk dukungan menuju Metaverse. Rupanya perusahaan hiburan pun tertarik memanfaatkan Metaverse untuk mengembangkan konten dan merek mereka. Di antaranya adalah Disney, yang pada Februari 2022 menunjuk seorang eksekutif untuk memimpin strategi pengembangan Metaverse-nya. Tujuannya adalah supaya para penggemar Disney bisa berinteraksi dan menikmati hidup dalam dunia karakter dan cerita favorit mereka masing-masing. Ajaibnya, hanya berselang 1 tahun aja, kata kunci Metaverse memudar di Google. Orang-orang nggak lagi tertarik dan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya aktif tidak lagi mengembangkannya. Metaverse yang dulu sangat populer seperti Sandbox dan Decentraland berangsur-angsur sepi dan publik nggak lagi antusias. Apa yang terjadi? Kita lihat Horizon Worlds. Realitas virtual sosial yang dibangun Meta itu bisa membuat pengguna menghabiskan waktu bermain game, bertemu orang lain, dan juga berbincang dengan teman dalam sebuah dunia virtual. Namun ternyata respon publik terhadap platform itu nggak sesuai harapan Meta. Wall Street Journal melaporkan dari sekitar 10.000 dunia virtual di Horizon Worlds, hanya sekitar 9%-nya aja yang dikunjungi oleh lebih dari 50 pengguna. Dan sebagian besar pengguna bahkan nggak kembali setelah 1 bulan menggunakan platform tersebut. Nasib yang serupa dialami Horizon Workrooms, yaitu platform Metaverse Meta yang dirancang sebagai ruang virtual bagi pengguna untuk berkolaborasi. Ternyata dalam setahun, platform tersebut hanya dimanfaatkan oleh 2.000 pengguna aja. Akibatnya, pada kuartal ketiga tahun 2022, Meta rugi 3,6 miliar US dollar atau sekitar 56 triliun, seperti yang dilaporkan oleh Reality Labs, divisi Meta yang bertanggung jawab mengembangkan Metaverse. Rupanya ada ironi di internal Meta itu sendiri. Karyawan Meta disinyalir nggak antusias terhadap visi Metaverse. Beberapa dari mereka bahkan memplesetkan proyek Metaverse sebagai proyek MMH, alias Make Mark Happy. The New York Times melaporkan, suatu waktu Zuckerberg meminta supaya mulai 2022 rapat internal di Meta diadakan di Horizon Workrooms. Seketika itulah banyak karyawan Meta kelabakan. Kenapa? Karena mereka ternyata belum sempat menyiapkan atau malah sama sekali nggak punya VR headset untuk digunakan. Nah, rontoknya Metaverse berlanjut ketika awal tahun ini Microsoft menghentikan operasional Altspace VR, platform realitas virtual sosial yang diakuisisinya pada tahun 2017. Mereka juga memecat tim Mixed Reality Toolkit, dan tindakan itu dinilai oleh para pengamat sebagai indikasi bahwa Microsoft tidak lagi tertarik untuk mengembangkan Metaverse. Sedangkan Disney
telah memecat semua tim cerita interaktifnya. Wall Street Journal melaporkan bahwa unit Next Generation Storytelling and Consumer Experience yang fokus mengembangkan strategi metaverse sudah digusur. Mereka menjadi bagian dari restrukturisasi dan penghematan biaya yang dijalankan oleh Bob Iger. Oke, sampai sini kita jadi tahu ya, baik pengguna ataupun perusahaan-perusahaan besar mulai pelan-pelan tapi pasti meninggalkan metaverse. Pertanyaannya adalah, apa alasannya? Salah satu alasannya adalah karena metaverse terlalu kompleks dan pembuatannya pun mahal. Metaverse memerlukan interoperabilitas, skalabilitas, dan juga keamanan tinggi yang itu nggak mudah untuk dicapai. Perlu investasi besar untuk membangun infrastruktur, untuk akuisisi pengguna, bahkan untuk menciptakan kontennya. Padahal kondisi ekonomi saat ini nggak memungkinkan perusahaan untuk bertaruh di investasi jangka panjang. Apalagi kalau keuntungannya belum pasti. Saat ini, mereka semua sedang fokus melakukan efisiensi. Kemudian kalau dari sisi pengguna, menurut saya Metaverse belum menemukan use case yang tepat. Nah, use case yang saya maksud itu adalah konteks pemanfaatan teknologinya. Jadi kalau misalnya nih Metaverse cuma dijadikan tempat meeting virtual. Nah, sekarang kan udah ada Zoom yang lebih simple dan udah banyak dipakai orang. Terus misalnya nih, kalau ada bank yang ingin membangun bank di dalam Metaverse, pertanyaannya kenapa harus begitu? Kenapa nggak pakai mobile banking yang udah dikenal dan digunakan banyak orang aja? Memang sih Metaverse mampu memberikan sesuatu yang tidak bisa dihadirkan layanan online saat ini, yaitu imersivitas, yang bisa membawa kita merasa seperti benar-benar berada di dunia tersebut. Tapi kalau cuma mau meeting online atau bertransaksi perbankan, seberapa pentingnya sih imersivitas itu? Kalau menurut saya sih, ya, bagi nasabah bank, kemudahan, keamanan, dan kecepatan pelayanan itu jauh lebih penting daripada imersivitas. Apalagi imersivitas metaverse hanya bisa dirasakan kalau pengguna menggunakan perangkat virtual reality atau augmented reality yang saat ini susah banget dicarinya, dan kalaupun ada, harganya relatif mahal. Sebenarnya perangkat VR atau AR nggak wajib sih, karena sebagian besar metaverse bisa diakses lewat HP atau laptop. Tapi jika begitu, di mana letak imersivitasnya? Lagi pula, setelah kita terkungkung dalam pandemi selama lebih dari 2 tahun lamanya, wajar kalau banyak orang bosan dengan kehidupan online. Mereka pengen keluar dari rumah, bertemu langsung dengan teman, dan melakukan berbagai aktivitas fisik. Nah, itulah sebabnya seseksi apapun Metaverse, sekarang ini bagi banyak orang nggak lagi menarik. Oke, jadi bener nih Metaverse akan mati? Jawabannya nggak juga. Karena sebetulnya Metaverse hanya perlu waktu untuk sampai ketemu use case yang tepat. Teknologinya matang, perangkatnya mudah diakses, dan nyaman untuk digunakan. Menurut Gartner Hype Cycle, sebuah kerangka kerja untuk menganalisis dan memprediksi evolusi dan adopsi teknologi baru, Metaverse sekarang ini sedang berada di siklus through of disillusionment. Itulah fase ketika teknologi baru mencapai kekecewaan tertinggi setelah gagal memenuhi harapan berlebihan yang muncul pada fase peak of inflated expectation. Itu adalah fase sebelumnya ketika hype dan harapan terhadap teknologi baru mencapai puncak tertingginya. Nah, di fase through of disillusionment ini, adopsi teknologi memang biasanya menurun. Dan bahkan investor cenderung kehilangan minat. Adanya kesalahan, keterbatasan, dan kurangnya pengalaman mengimplementasikan teknologi membuat mereka kecewa dan tidak lagi percaya. Namun, menurut Gartner, kalau teknologi tersebut mampu mengatasi semua rintangan dan akhirnya bisa memecahkan masalah, maka dia bisa naik ke fase plateau of productivity. Prediksi Gartner nih, Metaverse baru akan bisa mencapai puncak keberhasilannya pada 5 hingga 10 tahun mendatang. Dalam kondisi metaverse yang tengah kehilangan angin itu, muncullah ChatGPT. Layanan kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh OpenAI itu diberikan gratis untuk semua orang. Dan hanya dalam 2 bulan sejak diluncurkan, ChatGPT sudah digunakan lebih dari 100 juta orang. Perusahaan-perusahaan teknologi besar tersadarkan tiba-tiba bahwa the next big thing ternyata adalah kecerdasan buatan atau AI, bukan metaverse. Microsoft langsung menanamkan fitur AI ke dalam berbagai aplikasi miliknya. Google meluncurkan teknologi AI-nya sendiri, yaitu Bard. Sedangkan Amazon menggunakan AI untuk meningkatkan pengalaman para pelanggannya. Bahkan Meta juga ikut meluncurkan AI conversational yang disebut Llama. Jadi, kompetisi antar perusahaan teknologi global sudah bergeser dari metaverse ke AI.
Hasil survei CIO yang dilakukan Gartner menyatakan bahwa dalam setahun terakhir, jumlah perusahaan yang menerapkan AI tumbuh 3 kali lipat. Dan mereka mau mengimplementasikan AI. Karena apa? Karena menilai teknologinya sudah jauh lebih matang. Dalam beberapa hal, AI memang lebih seksi daripada Metaverse. Pertama, karena teknologi AI relatif lebih mudah dikembangkan. Buktinya, OpenAI, sang pengembang ChatGPT di tahun 2016 hanya punya 6 karyawan aja. Bandingkan dengan Metaverse yang hanya bisa dikembangkan oleh perusahaan teknologi besar dengan sumber daya yang tidak sedikit. Kedua, manfaat teknologi AI bisa dirasakan langsung oleh para pengguna untuk berbagai aktivitas seperti marketing, sales, pembuatan konten, penerbitan, pemrograman, bahkan sampai penciptaan karya seni. Jadi, use case-nya AI udah sangat jelas, banyak, dan juga terbukti. Sedangkan Metaverse, di luar dunia game dan realitas virtual, use case-nya sebenarnya masih banyak yang coba-coba. Ketiga adalah soal akses. Pengguna Metaverse harus memiliki perangkat VR yang cukup mahal. Sedangkan AI dapat diakses gratis di HP atau laptop kita. Kelebihan inilah yang membuat 79% masyarakat Indonesia sangat antusias serta optimis terhadap kehadiran AI seperti yang diungkap oleh hasil survei VMware. Kalau dicermati, sebetulnya AI bukan ancaman bagi Metaverse, karena AI adalah salah satu komponen kunci yang menopang Metaverse. Jadi, sambil menunggu Metaverse berkembang, biarlah masyarakat teredukasi dulu melalui AI. Sampai saatnya nanti, masyarakat akan mendambakan interaksi yang lebih imersif dengan AI. Nah, itulah momentum ketika Metaverse akan bersinar. Oleh karena itu, wajar kalau Mark Zuckerberg mengatakan bahwa narasi terkait Meta melakukan pivot dari Metaverse ke AI itu nggak tepat. Dia bilang begini, kami telah fokus pada AI dan Metaverse selama beberapa tahun ini, dan kami akan terus melakukannya. Dia juga menekankan, membangun proyek Metaverse adalah proyek jangka panjang, tetapi dasar pemikirannya tetap sama dan kami tetap berkomitmen terhadapnya. Mark juga mengingatkan bahwa investasi di AI diperlukan untuk pengembangan teknologi yang menggerakkan Metaverse. Microsoft juga nggak berencana untuk meninggalkan Metaverse. Juru bicaranya mengatakan begini, saat kami melihat masa depan, kami melihat peluang VR yang semakin meluas dari konsumen ke bisnis. Dan sekarang, kami memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu pengalaman imersif yang lebih terbuka, dapat diakses, dan aman di Metaverse. Kami beralih fokus untuk mendukung pengalaman imersif yang didukung oleh Microsoft Mesh. Jadi, meskipun pamornya udah memudar, bukan berarti Metaverse itu hilang. Untuk saat ini, setidaknya Metaverse hadir penuh di industri game dan virtual learning. Hasil survei EY tahun 2022 mengungkapkan bahwa 97% responden percaya saat ini industri game merupakan pusat dari Metaverse. Sampai 2027, pasar game Metaverse akan tumbuh 38% per tahunnya. CEO Epic Games, Tim Sweeney, percaya Metaverse akan menjadi platform utama untuk kegiatan sosial, hiburan, dan bisnis di masa depan. Sehingga Epic Games harus bisa menjadi bagian di dalamnya. Sejauh ini mereka sudah meluncurkan versi publik beta dari Unreal Editor for Fortnite yang diharapkan bisa membantu pengguna untuk membuat Metaverse yang saling terhubung. Kalau program itu sukses, industri Metaverse diyakini akan bisa lebih berkembang. Memang para remaja gamers sudah tenggelam dalam Metaverse. Di sana mereka terbiasa melakukan hal-hal spektakuler yang sulit untuk dilakukan dalam dunia nyata. Nah, pada tahun 2040 nanti, mereka akan berusia 30-an. Jadi wajar kalau Katie Harbert, CEO Anchor Change, meyakini bahwa merekalah yang nantinya akan jadi penggerak Metaverse di masa depan. Metaverse juga akan terus berkembang mendukung virtual learning. Sebab teknologi ini bisa membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan juga efisien. Sekarang ini virtual learning sudah banyak digunakan, khususnya di industri. Seperti untuk mensimulasikan situasi berbahaya dan juga memberikan pelatihan yang realistis mengenai keselamatan kerja. Dan itu sangat berguna bagi industri yang berisiko tinggi seperti minyak dan gas, konstruksi, dan juga pertambangan. Nah, dalam use case itu, Metaverse adalah solusi terbaik yang saat ini belum bisa digantikan oleh teknologi lain. Saya yakin Metaverse belum mati. Dia hanya sedang hibernasi aja, menunggu saatnya untuk bisa muncul kembali dan bersinar lebih terang.
Memang timing itu adalah salah satu kunci keberhasilan sebuah teknologi baru. Anda ingat ya, Apple meluncurkan tablet komputer pertamanya, Apple Newton, di tahun 1993 dan gagal. Lalu di tahun 2002, Microsoft meluncurkan tablet PC yang juga gagal. Baru di tahun 2010, Apple meluncurkan iPad yang membuka jalan lahirnya banyak komputer tablet. Jadi, seperti yang dikatakan Zuckerberg dan divalidasi oleh Gartner, bahwa perjalanan Metaverse masih panjang untuk bisa menjadi bagian dari keseharian hidup kita. Banyak pihak, termasuk saya, yakin akhirnya kita akan sampai ke sana. Meskipun nggak tahu seperti apa wujud Metaverse yang sesungguhnya nanti di masa depan. Dari hingar-bingar hingga memudarnya Metaverse, kita dapat memetik setidaknya ada 3 pelajaran. Yang pertama, teknologi revolusioner selalu memerlukan waktu untuk menjadi matang dan bisa diadopsi oleh masyarakat. Maka perusahaan harus bijak dalam mengambil keputusan kapan dan bagaimana berinvestasi pada teknologi baru tersebut. Anda bisa memilih untuk jadi first mover atau late entry. Keduanya memiliki pros and cons-nya. Yang kedua, jangan berinvestasi untuk mengembangkan teknologi hanya demi teknologi itu sendiri. Kecuali kalau duit Anda nggak berseri dan Anda nggak buru-buru pengen untung. Pengembangan teknologi harus dilakukan dalam rangka menyelesaikan masalah realnya pelanggan. Masalah yang membuat mereka rela membayar untuk mendapatkan solusinya. Dan ketiga, pastikan bahwa sebelum mengembangkan teknologi baru, Anda sudah menemukan use case yang tepat. Karena kalau nggak ada alasan yang kuat bagi orang-orang untuk menggunakan teknologi Anda, maka mereka nggak mau mengubah kebiasaan, apalagi dengan mengorbankan uang dan waktu untuk mengadopsinya. Tanpa jumlah pengguna yang cukup, teknologi Anda akan kehabisan bahan bakarnya. Akhirnya, keputusan berinvestasi pada Metaverse kembali kepada Anda. Seperti saya sampaikan bahwa menjadi first mover atau late entry di Metaverse masing-masing punya pros and cons-nya. Namun, saya angkat topi kepada Anda yang memilih maju mempelopori pengembangan teknologi baru. Karena Anda telah membuka jalan untuk berkembangnya peradaban manusia di masa depan. Sejarah menunjukkan bahwa keberanian sang inovator kerap kali diganjar keuntungan yang berlipat ganda. Google mengembangkan teknologi mesin mencari ketika internet masih bayi. Alibaba membangun e-commerce di saat nggak banyak orang tahu tentang online marketplace. Dan saya berharap di masa depan, giliran Anda meraih sukses seperti itu. Jadi, bagaimana nih? Apakah Anda optimis atau justru pesimis dengan perkembangan Metaverse? Apa alasannya? Tulis jawaban Anda di kolom komen di bawah ya.